Selagi tim negosiasi Washington dan Teheran di meja perundingan, pengerahan kapal induk grup serang USS Abraham Lincoln dan USS Gerald Ford tak pelak mengeskalasi ketegangan Amerika Serikat dan Iran ke bayang-bayang perang. Iran merespons penumpukan aset militer AS di kawasan Timur Tengah dengan latihan perang dan menutup sebagian akses Selat Hormuz. Presiden Donald Trump mengancam jika kesepakatan dengan Iran, utamanya soal program nuklir, tidak tercapai. In case we don't make a deal, we'll need it. We have it ready. A very big force. I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini merespons keras, balik mengancam akan menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat jika perang sampai terjadi. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا. Setiba di Washington DC untuk negosiasi tarif dan pertemuan perdana Board of Peace, Presiden Prabowo Subianto tetap optimis Dewan Perdamaian bentukan Presiden Trump mampu membawa perdamaian abadi di Palestina. Indonesia, from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. Iran selama ini dikenal sebagai pendukung Hamas. Hamas adalah faksi utama perlawanan Palestina di Gaza, di luar otoritas Palestina yang didominasi kelompok Fatah di tepi barat. Berkali-kali dihancurkan dan pimpinannya diburu, nyatanya Israel tak kunjung berhasil membungkam Hamas. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana meyakini Presiden Trump tak akan berkonsultasi dengan anggota Board of Peace termasuk Indonesia jika nanti jadi menyerang Iran. Saya tidak yakin bahwa Presiden Trump akan mengundang anggota BOP untuk melakukan pertemuan darurat. Saya merasa bahwa Trump ini akan bermain sendiri. Trump ini akan tidak berkonsultasi dengan BOP. Dia akan melakukan serangan ke Iran apabila kesepakatan tidak tercapai, dan nantinya juga kita tidak akan diberitahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Konflik Israel-Palestina ruwet, tak hanya karena Israel dan faksi-faksi perlawanan internal Palestina terus terjebak dalam siklus kekerasan berulang, tapi juga akibat konflik proksi di antara aktor utama regional dan global, termasuk Amerika Serikat dan Iran, di mana posisi Indonesia, utamanya usai gabung Board of Peace bentukan Presiden Trump. Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Timur Tengah makin tegang, Iran dan Amerika Serikat di ambang perang. Baranya sudah ada. Presiden Donald Trump mengerahkan 2 grup serang kapal induk, mengancam Iran jika perundingan gagal mencapai kesepakatan. Tak mau kalah gertak, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengancam menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat. Indonesia memang tak terseret langsung. Namun, upaya Republik Indonesia mendorong perdamaian di Gaza lewat keanggotaan Indonesia di Board of Peace bakal kian terjal. Kaki Indonesia rawan terjebak perangkap geostrategis di kawasan Timur Tengah, di mana aktor regional utama terlibat konflik proksi yang rumit. Jika Amerika Serikat Iran jadi perang, apakah Board of Peace tetap relevan atau sebaliknya bakal jadi langkah diplomatik yang sia-sia? Apakah Board of Peace masih memberi ruang diplomatik bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan Palestina yang bertahun-tahun jadi objek konflik proksi aktor regional dan global? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Untuk membahasnya sudah hadir di studio, saya menyapa Respirator Sadam Al-Jihad, staf khusus Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam.
Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI. Selamat malam, Pak. Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Ikrar Nusa Bakti, Dubes RI untuk Tunisia 2017-2021. Selamat malam, Pak Ikrar. Laksda Punawirawan Sulaiman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013. Selamat malam. Dian Wireng Jurek, Dubes RI untuk Iran 2012-2016. Selamat malam, Pak Dian. Anton Aliabas, pengamat militer. Selamat malam, Pak Anton. Al-Arab, Ketua Sentra Inisiatif dan Peneliti Senior Imparsial. Selamat malam, Mas Arab. Saya langsung Pak Sulaiman kalau begitu. Pak Sulaiman, kalau Iran dan Amerika Serikat semakin memanas, artinya apakah dengan bergabungnya Indonesia di BOP itu justru jadi langkah diplomatik yang sia-sia atau masih relevan? Kalau bagi saya justru inilah kesempatan bagi Indonesia untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa berada di tengah dua-duanya ini. Bagaimana caranya untuk memastikan itu? Indonesia apapun adalah oki. Oki itu ada di Iran dan Indonesia ada di sana. Kita lihat bagaimana Pak Prabowo dengan Trump begitu dekatnya. Jadi kanan dan kiri saat ini menurut saya satu-satunya di dunia yang bisa berdiri di tengah hanya Presiden Prabowo. Mana ada yang lain yang bisa seperti beliau saat ini? Bisa berbicara begitu tenang dengan Pak Trump, pada saat yang sama atas nama Oki dia bisa berbicara juga dengan Iran. Meskipun ada ketegangan antara Amerika Serikat dan juga dengan Iran, Iran kita ketahui merupakan salah satu sponsor utama dari Hamas. Ya justru disitulah bagaimana Pak Prabowo ini bisa menjinakkan, bisa menenangkan Iran, bagaimana juga bisa menenangkan Trump. Disinilah kita lihat bagaimana Pak Prabowo ini bisa berdiri. Tapi yang jelas sampai hari ini satu-satunya di dunia yang bisa berdiri di tengah-tengah dan bisa bernegosiasi dengan baik hanya Pak Prabowo. Nggak ada yang lain, coba cari mana. Oke, baik. Nggak ada. Baik, Bang Al, kalau dilihat dalam situasi seperti ini, apakah jangan-jangan Indonesia justru terperangkap di bagian geopolitik strategisnya? Ya, saya rasa apa yang dilakukan Trump dan Amerika adalah sedang ingin membangun hegemoni politik ekonomi Hegemoni Amerika. politik, oke. Dengan kepentingan penguasaan sumber daya alam dan akses jalur perdagangan itu. Apa yang terjadi dalam konteks Maduro di Venezuela, dalam konteks Iran saat ini, dalam konteks BOP, penolakan dalam hukum internasional, itu menunjukkan bagaimana Trump membangun langgam politik yang melawan hukum internasional. Itu yang pertama. Karena dia nggak peduli dengan hukum internasional. Konsekuensinya, jika Indonesia gabung dalam BOP, di mana Trump menjadi ketua di dalamnya dan menentukan banyak pihak, maka sesungguhnya Indonesia masuk dalam langgam politik Trump tuh. Nah, dalam konteks itu, ini sesungguhnya sesuatu yang menempatkan Indonesia dalam ruang langgam politik Trump itu sendiri. Sehingga ini sesuatu yang buat Indonesia keluar dari track selama ini itu dalam konteks Palestina ataupun dalam konteks Iran. Nah, yang kedua adalah saya ingin bilang bahwa yang dibilang tadi Pak Ponto bahwa Prabowo bisa melakukan negosiasi dengan Trump gitu dalam konteks kedua belah pihak. Dalam BOP, piagam BOP, kita bisa cek satu persatu. Trump memiliki kewenangan yang sangat luas dan penuh menentukan dalam semua hal. Sehingga kemudian dalam konteks itu nggak ada ekualitas di dalam BOP itu. Nggak ada ekualitas, nggak ada kesetaraan. Hanya Trump yang menentukan. Nah, dalam pilihan itu, kalau dibilang Prabowo bisa membangun negosiasi, komunikasi dengan Trump, itu sesuatu yang mustahil karena Trump lah yang menentukan BOP, membuat BOP dan penentu di dalam BOP sendiri. Nah, yang kedua juga, kalau BOP dirancang untuk membangun perdamaian, maka dalam teori conflict resolution, syarat mediasi atau ketua dalam perdamaian itu harus dua, Mbak. Yang pertama dia harus independen, yang kedua dia harus memiliki integritas. Donald Trump tidak memenuhi itu. Kebijakan-kebijakan politik Trump dalam konteks Israel-Palestina, dalam konteks Timur Tengah, itu selalu pro terhadap Israel. Ketika Trump terpilih pertama, apa yang dia lakukan? Dia mengiyakan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu. Sementara Yerusalem adalah wilayah yang masih dispute. Kedua, Trump melakukan pengakuan terhadap Israel dalam dataran tinggi Golan yang dimiliki Suriah, yang sampai sekarang masih dispute. Diakui oleh Trump sebagai milik Israel, padahal itu masih dispute. Artinya Trump sangat pro terhadap Israel. Yang ketiga, dalam putusan Mahkamah Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional sudah menyebutkan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang.
Sehingga Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat penangkapan tuh terhadap Netanyahu. Apa yang dilakukan oleh Trump adalah mengancam hakim-hakim Mahkamah Pidana Internasional dan kemudian mereka nggak boleh ke Amerika Serikat dan mereka kemudian akan dibekukan aset-asetnya di Amerika Serikat dan diancam oleh Donald Trump karena menetapkan Netanyahu sebagai penjahat perang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita percaya terhadap Donald Trump untuk memimpin perdamaian sementara secara independen dia sangat diragukan dan berpihak kepada Israel. Oke, baik. Nanti saya ke Anda lagi. Pak Jumhur, kalau dilihat disampaikan oleh Bang Al tadi, ini sudah keluar track katanya. Tidak ada keseimbangan. Ini semua cuma soal Trump. Anda adalah salah satu yang kemarin mendorong keterlibatan Indonesia di BOP harus menjadi pemimpin. Dan sekarang memang sudah terbukti sih jadi wakil komander. Ya, pertama saya di sini hadir karena saya ketemu dengan Ketua Serikat Buruh Gaza. Oke. Dia menyatakan 250.000 buruh di sana tuh betul-betul hancur lah begitu. Dan puluhan ribu hektar berantakan semua, nggak kerja lah. Jadi kita ada solidaritas dan begitu mendengar ada rencana perdamaian itu kami dari gerakan buruh tentu merasakan itu penting gitu. Oke. Dan kemudian ternyata Indonesia masuk. Nah faktanya sekarang dia sudah masuk Indonesia. Pilihannya hanya dua, kalau dia tidak masuk sebagai apa, kalau dia masuk bisa ngapain, kan kira-kira gitu. Kalau tidak masuk barangkali jadi penonton, mau diuyak-uyak itu Palestina, ya kita hanya bisa jadi penonton. Barangkali kita hormati ada jutaan orang di Indonesia turun ke jalan untuk simpati, kita hormati gerakan itu. Tapi sekecil apapun peluang ketika ada di meja perundingan, itu menurut saya hal yang sangat positif gitu. Karena itu bahkan kita mendesak. Oke, Prabowo di situ presiden, tapi kita minta punya peran yang berlebih di situ, ikut menentukan kebijakan dari ini semua. Dan soal Iran ya, soal Iran dengan Amerika, saya rasa sih di feeling saya ya, itu nggak mungkin terjadi. Karena apa? Karena tidak ada perdamaian di Gaza, Timur Tengah kalau terjadi instabilitas di Middle East. Jadi ya omong kosong itu semua, BOP semua omong kosong, berarti Trump juga omong kosong juga gitu. Dan apalagi sekarang kita tahu Iran juga udah mengunci. Ada sekitar 11-12 pangkalan militer yang 50.000 orang Amerika yang setiap saat bisa dihantam sama rudalnya itu. Itu juga bisa diperhitungkan yang sangat serius. Gitu. Jadi saya rasa jalan terus. Anda memang sangat percaya terhadap keterlibatan BOP, Indonesia di BOP. Tapi tadi disampaikan oleh Bang Al, ini justru ini dikendalikan oleh Trump. Ada potensi seperti itu. Saya katakan gini, kita ada di dalam, masih bisa ngebisikin, jangan. Tapi kalau kita ada di luar, kita nggak bisa sama sekali. Saya bilang, sekecil apapun peluang sekarang tidak kecil. Sekarang jadi wakil komandan gitu. Dan yang kedua, kita juga harus melihat Trump itu tidak di dalam ruang vakum. Di negaranya sendiri perlawanan terhadap Trump luar biasa. Bahkan Trump yang narsistis ini, dia juga ingin dapat piala Nobel. Jadi dia tuh sekarang jangan-jangan memang dia serius pengen ada perdamaian di mana-mana dengan tangannya dia gitu loh. Ini kalau dalam politik luar negeri namanya realisme klasik. Jadi hubungan internasional bergantung pada individu. Nah sekarang kita Trump masih menganut itu. Nah mudah-mudahan dia narsistiknya itu ya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Itu saja sementara. Kira-kira baik, gitu. Pak Ikrar, mau di dalam maupun di luar, dampaknya sama aja nggak sih terhadap Indonesia kalau ada di BOP seperti ini? Bisa mendamaikan Palestina? Nggak mungkin. Dengan Israel? Nggak mungkin. Meskipun sekarang mereka berada di wakil komandan katanya. Kenapa? Ya kenapa ya? Karena Presiden Prabowo tidak pernah menyatakan untuk kemudian bagaimana langkah itu Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Prabowo dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono hanya bicara mengenai bahwa kita two-state solution. Tapi how? Caranya gimana? Nggak ada. Dan kita juga tahu ya bahwa masuknya Indonesia dalam BOP itu mau ya, itu saya baca Kompas ya, termasuk juga saya ngikutin Kompas TV ya, itu baru Indonesia. Tadi Anton bilang tambah satu Mas Maroko. Tapi kalau dilihat juga mengapa tidak ada satu negara Arab pun yang mau menjadi anggota pasukan perdamaian. Ini menjadi tanda tanya besar. Kedua ya, mengapa negara-negara Eropa Barat ya yang selama ini adalah sekutunya Israel. Anda bisa bayangkan Inggris yang dulu gara-gara dia bikin apa yang disebut dengan deklarasi Balfour ya 1917 itu ya. Itu kemudian dia adalah pendiri negara yang namanya Israel ya. Tapi sekarang nggak mau menjadi anggota dari BOP.
lihat Prancis, bagaimana Prancis marah ya, Presiden Prancis marah. Mengapa kok itu wakil dari Eropa kok ada di situ? Padahal dia tidak tanya dulu pada kita, perlu nggak ke situ? Anda lihat Jerman, nggak ada negara-negara Eropa Barat ya yang sekutu Amerika Serikat, bahkan Selandia Baru, Australia itu nggak mau menjadi anggota BOP, termasuk juga Tahta Suci Vatikan. Oke, Pak Ikrar, saya mau tanya soal pengiriman pasukan. Kalau kita lihat beberapa negara, banyak negara yang nggak mau, tapi Indonesia terdepan mengirimkan. Sebenarnya ada apa? Kekhawatiran apa di sana? Begini ya, ini terus terang ya, saya kan mengikuti masalah pengiriman, kita sebut Kongga ya, kontingen Garuda. Selama ini kita dari Garuda 1 sampai Garuda yang terakhir itu adalah kontingen dengan baret biru PBB, mandatnya dari PBB. Dan ini adalah pasukan perdamaian, bukan kemudian pasukan yang kemudian ingin melakukan sesuatu yang katanya ini nanti terkait dengan apa yang dimandatkan oleh PBB melalui BOP. Tapi Anda lihat, mandat PBB itu kan juga tidak keras-keras amat. Maksud saya, setiap 6 bulan sekali ini akan dinilai apakah BOP itu melanggar atau tidak melanggar. Dan sekarang kalau saya mau tanya pada Anda ya, ini pasukan kita itu akan ditaruh di mana? Ya. Karena Hamas sudah bilang, hati-hati Bung, Anda jangan masuk ke wilayah kami. Karena kalau Anda masuk ke wilayah kami, bagaimana Anda adalah saudara kami dari tahun 1955, ya, Bung Karno sudah menyatakan kita mendukung kemerdekaan Palestina. Ini nothing to do dengan agama. Ini something to do dengan penjajahan. Jadi rawan dengan gesekan di sana ya Pak Ikrar? Kenapa? Akan rawan gesekan. Oh iya, betul ya. Jadi ini yang kemudian yang jadi pertanyaan saya, pasukan seperti apa yang akan dikirim Indonesia dengan jumlah 8.000 orang, ini akan berada di mana? Apakah berada di Gaza ataukah berada di luar? Dan jangan lupa, mengapa negara-negara Eropa Barat ya, yang tadi saya katakan sekutu Amerika Serikat, tidak mau masuk ke BOP, karena Trump itu tidak tahu kita batasannya. Tadi Bung Al sudah mengatakan bagaimana dia menculik Presiden Venezuela. Sekarang dia lagi bermain di Kuba, ya. Dan kemudian ini sekarang lagi bermain di Iran. Anda tahu antara Iran dengan kasus di Gaza tersebut, ini ada kaitannya. Gerakan Trump itu adalah satu tujuannya, apa? Menyelamatkan Israel. Menyelamatkan Israel. Oke, nanti saya lanjutkan ke Anda Pak Ikrar. Pak Anton, jadi apa risiko kita mengirimkan pasukan ISF ke Gaza? Begini, jelas bahwa ketika kita bicara tentang ISF itu menjalankan resolusi 2803. Satu, benar kata Mas Ikrar tadi, ini bukan nanti helm biru, tapi berdasarkan helmnya ISF. Jadi memang beda, dia tidak menjalankan mandat itu. Itu satu. Kedua, apa risikonya? Saya melihatnya adalah ini high risk high return. Jadi high return. Jadi kalau ini sukses, tentu nanti Indonesia akan dapat something. Minimal dapat prestige. Kita sudah banyak tadi Mas Ikrar bilang dari Konga sampai Unifil, MONUSCO dan lain-lain, sudah berapa banyak posisi komandan yang kita ambil, raih. Itu sedikit. Tapi yang ini kita langsung dapat posisi wadan, wakil komandan. Yang jelas itu prestisius. Itu bisa akan kita lihat, itu adalah bentuk apresiasi sebenarnya. Itu satu. Kedua, pembicaraannya belum selesai. Tadi kalau Mas Ikrar bilang, ini mau ditaruh di mana, berapa banyak, operasional seperti apa, ini belum selesai. Setelah pertemuan nanti yang ada di Washington, itu akan dilanjutkan namanya 4-star General Meeting. Nanti akan kita bicara pada level operasional ketika nanti bicara ISF. Itu yang akan bisa bilang nanti Indonesia apa, misinya apa, dan lain-lain. ISF berdasarkan resolusi 2803 itu jelas. Dia harus mengawal proses demilitarisasi non-state actor yang notabene adalah Hamas. Yang itu kita nggak mau sebenarnya. Makanya kalau kita ngikutin pendapatnya dari Kasat, sebelumnya yang kita siapin adalah Zeni dan lain-lain. Kita mau rekonstruksi. Kita nggak mau proses demilitarisasi, kita nggak mau pelucutan senjata. Yang which is itu bukan dari misi utamanya ISF. Inilah nanti bagian dari ruang negosiasi di dalam ISF. Ini yang akan jadi penentu, siapa sih nanti yang dari TNI akan menunjuk itu di situ. Anda bilang kan high risk high return. Kalau berhasil kita punya kredit. Kalau enggak, risikonya paling besar. Risikonya ada macam-macam. Satu, kita kan nggak tahu, itu ada skenario, ada macam-macam di sana.
posisi kita seperti apa. Kalau kita bicara tentang Gaza, Gaza itu kan ada green zone, ada yellow zone, ada red zone. Kalau kita ditaruh di green zone, itu artinya nanti kita main mata lagi nanti sama Israel. Kalau kita tadi di red zone, tadi bilang Mas, ini sama aja bunuh diri. Ya itu udah jelas gitu deh, wilayah konflik kita ada di sana. Itu namanya. Kita mau taruh di mana? Kalau kita di green zone, ya semua akan ada risikonya. Mau taruh di mana itu ada risikonya. Itu tadi saya bilang, kalau kita sukses, kita dapat something. Kalau kita nggak sukses, ditekan abis-abisan. Jangan sampai kita misalnya jadi blanketnya Israel. Karena untuk pelucutan Hamas misalnya. Nah, ini yang nanti akan menjadi penting bagaimana pada level operasionalnya ISF. Tapi dengan sudah penunjukan badan, sudah tampak lebih jelas nggak atau enggak? Belum. Wakil komandan kita kan Wakil sudah jadi komandannya komandan. iya, tapi kan aturan mainnya nanti kan akan dibahas lebih lanjut. Ya masih nunggu. Gitu, masih akan dibahas lebih lanjut. Makanya itu yang menjadi kunci. Ini nanti siapa nih wakil Indonesia nih? TNI. Iya. Zeni perwira tinggi itu enggak, perwira tinggi yang akan duduk di jabatan wadan itu siapa? Oke. Gitu. Ini yang harus kita perhatikan juga, jangan sampai dia nggak pernah punya pengalaman untuk ikut misi perdamaian, pernah menjadi komandan di TNI-nya juga, gitu loh. Ya minimal bahasa Inggrisnya juga harus lancar ya, jangan sampai nanti kita butuh interpreter kita mau diskusi. Itu akan menjadi kunci bagaimana kita tahu, karena negosiasinya akan masih terpanjang, prosesnya akan tetap panjang. Setelah nanti 4-star general akan ada nanti pre-deployment training, kita juga masih harus mempersiapkan materinya kayak apa, karena kan berbeda dengan misi-misi sebelumnya. Ini tadi saya bilang prosesnya masih panjang, ini yang akan kita lihat lagi. Tapi tadi saya yakin ini high risk high return. Harris Haritan, Mas Adam, Istana sudah menimbang atau belum penempatan pasukan akan taruh di red zone atau mungkin green zone? Nanti dijawab Mas. Bola liar kembali saudara. Anda kembali menyaksikan Bola Liar. Mas Adam, jadi sampai sekarang pemerintah sudah memastikan penempatan pasukan di red zone atau green zone? Iya, yang pertama saya mau membungkus ini dengan bahasanya Mahatma Gandhi. Apa tuh? Bahwa orang yang baik di antara dunia yang jahat adalah kepahlawanan sejati. Nah, saya mau bilang bahwa Pak Presiden dengan pola battle of diplomasi di board office ini sebelum masuk ke ISF ya, ini melalui smiling diplomasi. Artinya memang di sini semuanya berkawan. 1000 kawan itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu yang selalu didengung-dengungkan Pak Presiden dari awal, sehingga makanya kemudian di awal itu two state solution adalah kompasnya. Kompas ini di akhir. Tapi di awal ini perjalanan inilah we are on the table, kita ada di table. Inilah kemudian adanya board of peace. Nah, kemudian kita melangkah ketika masuk kemarin di tanggal 19, sebelum adanya forum board of peace, ada diplomasi ganda yang dilakukan antara Pak Menlu dengan Pak Presiden, antara New York dan Washington. Di sini di New York, Pak Menlu berkomunikasi dengan wakil tetap Palestina di sana. Yang kedua, dengan Sekjen PBB. Dua-duanya mendukung Indonesia ada di board of peace. Yang kedua, Pak Presiden ketika ada di board of peace menegaskan bahwa kita akan terus mengawal terkait dengan two state solution dan kemerdekaan Palestina. Artinya saya mau bilang di sini ketika kemudian ada tawaran, bahasanya tawaran dari komandan ISF, ini Indonesia menjadi wakil komandan di situ. Dan hari ini ada 5 sedikitnya 5 plus 2, 5 negara. Dan tadi kalau misalkan negara mana, ada juga negara Timur Tengah di sana. Ada Mesir, ada Yordan terkait dengan pelatihan kepolisiannya, kemudian ada Kosovo, ada Kazakhstan, ada Albania, kemudian di sinilah bahwa peran Indonesia ketika mengirim 8.000 dengan target tadi ada 20.000, berarti dominan peran Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi yang disampaikan, apakah ini langsung 8.000 atau bertahap? Nah, makanya kemudian pasca dari pertemuan di board of peace di Washington, saya yakin dan percaya bahwa mekanisme yang dilakukan Menteri Luar Negeri, Pak Menlu, Pak Presiden, ini akan mengajak dialog kembali. Mengajak dialog kembali para
intelektual, para guru-guru, para ex-Menlu dan sebagainya. Ini langkahnya terkait dengan ISF ini seperti apa? Oke. Karena model yang kemudian tadi yang ingin disampaikan, ini apakah ini ada di green zone, ada red zone, ada yellow zone dan sebagainya. Pada hakikatnya, prinsipnya Indonesia mengirim tentara itu masih di bawah kendali pemerintahan Indonesia. Oke. Jadi yang pertama. Yang kedua, Indonesia mengirim tentara di situ adalah sebagai non-combat, artinya bukan dalam posisi tempur, tapi di sini dalam posisi perdamaian, menjaga sipil dan juga rekonstruksi. Ada juga kesehatan karena ada medis, makanya ada tentara Jenny dan tentara medis di sana. Nah itu yang langkah-langkah yang memang dilakukan. Oke, nanti saya lanjutkan ke Mas Adam. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan saudara dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam War of Peace. Presiden Prabowo berkomitmen mengirim 8.000 pasukan untuk bergabung dalam ISF dan berkeyakinan bahwa nanti akan menciptakan perdamaian di Palestina. Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. The achievements of the ceasefire is real. We commend this. And therefore, we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. Ya, Pak Dian, ada keyakinan terciptanya perdamaian, tapi kalau kita dengarkan tadi tidak ada kalimat two-state solution dari Presiden Prabowo Subianto, gencatan senjata yang disebut. Terima kasih Mbak. Begini loh, saya melihatnya kita itu kenapa ya, kalau bahasa Urdunya mungkin kok gerusa-gerusu gitu ya. Hebohnya di depan gitu ya. Kenapa kita sampai heboh masalah ini berhari-hari muncul terus di segala media? Buat saya simpel. Karena kita menghadapi ada dua laga, dua hutan. Tapi dua-duanya kita tidak tahu hutan apa itu. Satu BOP, satu ISF. Kita nggak tahu sih BOP itu baru ada charternya, kita sudah main tanda tangan. ISF baru disebut ISF akan dibentuk, kita sudah bilang 20.000 akan masuk. Artinya apa sih? Gaza itu urusan ekonomi ujung-ujungnya. Kalau BOP jelas urusan politik. Kalau Gaza urusannya yang dibutuhkan nanti dalam pelaksanaannya adalah teman-teman militer. Di BOP jelas urusan diplomasi itu. Tapi apakah keputusan itu dilakukan secara bottom up? Yang ada top down, makanya heboh karena yang di bawah baru dikonsult setelah diputuskan. Itulah teman-teman buruh dihubungi, maaf ya Bapak MUI dihubungi, yang intinya bukan lagi dialog, mencari dukungan atas keputusan yang sudah diambil. Buat saya ini akan menjadi masalah yang akan berkepanjangan. Apalagi kita tidak tahu, belum apa-apa sudah bilang kita mau di red zone segala macam. Semua itu harus ada keputusan tertulis di atas dan harus disepakati oleh negara-negara ISF kok. Sekarang kita tentukan 8.000. Apa benar akan 8.000? Belum tentu. Jadi siapkan ya siapkan. Tapi yang wajar aja lah bahwa kalau tadi Mas Adam menyatakan bahwa akan memusatkan pada non-kombatan pasukan. Buat saya, loh tugasnya ISF aja sudah dapat terbayangkan akan menghadapi singgungan dengan saudara kita Hamas, bahkan Hamas sendiri sudah katanya menolak, akan bersinggungan dengan Israel, karena baik di charternya BOP maupun di ISF, kita harus melakukan konsultasi setiap saat dengan dua paling tidak, yaitu Israel dan Mesir. Karena dua-duanya paling berkepentingan di wilayah itu, berbatasan dengan Mesir dan sebagian besar Israel. Nah, dalam hal itu saja apa kita sudah pikirkan? Nah, kita mendatangkan tim sepak bolanya aja masih melarang, mendatangkan tim senamnya aja masih melarang kok. Sekarang kita mau tentara berdialog. Apakah terbayangkan di sebelumnya bahwa masalah tadi ngobrol-ngobrol kan intinya kan dua pihak ya, antara Israel dan
Palestina. Tadi Pak Wonto bilang kita satu-satunya yang di tengah. Enggak juga Pak. Yang punya hubungan diplomatik lebih banyak berperan tanpa kita lihat, itulah diplomasi. Nah, kaitannya kalau ditanya, apakah semua ini akan berjalan? Saya bilang belum tentu, kita sendiri masih meraba-raba kok. Kenapa sih kita nggak mau bersabar diri, membuat posisi yang solid di dalam negeri, seperti negara lain gitu, nggak terlalu buru-buru. Eropa menolak itu artinya apa sih? Eropa yang selama ini antek setianya Trump saja menolak, artinya apa? Gagasan itu saja buat Eropa lucu gitu ya, artinya masih banyak pertanyaan dibandingin manfaatnya. Nah, apalagi kalau kita ngomong sekarang kaitannya dengan perang Iran sama Amerika. Kira-kira perang akan terjadi enggak? Ya pasti enggak, orang lagi diupayakan damai supaya bisa bangun sana kok, bagaimana di sana akan perang. Di sana perang, di sini pasti perang, enggak akan ada BOP, enggak akan ada ISF. Terima kasih. Baik, Pak Marsudi, setelah heboh Presiden memanggil sejumlah pihak termasuk MUI. Tadi disampaikan oleh Pak Dian, ini sebenarnya gerasa-gerusu gitu. Anda MUI sendiri sekarang sikapnya kepada BOP kan tampaknya berputar ya, berbalik arah. Tadinya mengkritik, kemudian mendukung. Tidak berputar dan tidak berbalik arah. Yang ada, yang memberikan masukan-masukan atau disebut kritik itu adalah salah satu, kalau dilakukan ini maka lakukan ini. Presiden sudah melakukan, akhdul qoror, thummal amal. Akhdul qoror wal amal. Bagaimana setelah ngambil keputusan, kemudian melaksanakan. Sekarang pondasi kita, semuanya inginnya perdamaian kok. Tanya semuanya ke negara mana, inginnya damai kan. Lalu ketika ada lobang untuk menuju damai di situ, positioning ada lobang untuk menuju damai, kemudian kita tinggalin itu, terus kita hanya ngomong dan kita hanya menyampaikan di luar, kan mungkin itulah pikiran Presiden bagaimana kemudian masuk di BOP agar bisa mengikuti proses perdamaian di situ. Sebetapa kecilnya, ingat bangsa Indonesia sudah merdeka, tidak diakui oleh Belanda, nggak langsung. Betul. Tapi apa yang harus dilakukan? Ada perjanjian-perjanjian, diikuti kok. Ketika perjanjian-perjanjian itu banyak juga, Indonesia kecil, Indonesia yang ngutus siapa? Pas yang pesimis, yang memberikan kritik, kemudian kalau itu positif, jadikanlah itu rambu-rambu Presiden untuk mengambil keputusan ke depan. Seperti Pak Ashraf dan Pak Ali. Konstruktif tadi yang disampaikan. Karena itu rambu-rambu kepada Presiden mengingatkan untuk, jika ikut begini-begini lo ya. Madorotnya begini. Resikonya begini. Terima kasih mestinya kepada yang memberikan masukan-masukan ini semuanya. Karena itu sebagai balancing nanti ketika ngambil keputusan berikutnya. Keputusan sekarang sudah masuk, maka lakukan. Ketika sudah mau melakukan, memang betul ada masukan dari MUI. Masukannya hampir sama semuanya yang dimasukkan ini. Karena semuanya analisis semacam ini. Seperti analisisnya Bapak, seperti analisisnya Pak Ali, seperti analisisnya Pak Ashraf. Itu sebagai balancing untuk masukan ketika mau melakukan, ada nih loh resiko yang harus ditimbang. Tapi basicnya adalah wa in janahu lisilmi fajnah laha. Kalau ada kecondongan untuk perdamaian, maka kita harus condong juga ke situ. Kenapa alasannya kok begitu? Karena as-sulhu khairun. Bahwa perdamaian pasti yang terbaik. Nah sekarang persoalannya adalah yang dipersoalkan oleh yang memberikan masukan-masukan ini yang harus diperhatikan. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena ada dasar yang kedua. Ad-doror yuzal. Bahwa hal-hal yang negatif, hal-hal yang penuh risiko, kalau bisa diminimalisasi. Kalau bisa lebih lagi, harus dibuang itu dorornya. Tapi kalau tidak bisa, minimalisasi. Tapi akan tahu ini doror atau ini manfaat, kalau kita cuma berdiri tenguk-tenguk nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan jadi ada apa-apa. Ingat, everything there is a risk.
Kita makan yang paling mahal saja, resikonya selilitan ini di gigi. Padahal sudah makan yang paling mahal. Ya kan? Ada resikonya. Apa? Selilitan minimal. Nah, untuk ini, agar mengurangi resiko-resiko, dengarkan juga yang dari masukan-masukan dari bapak-bapak yang kritis-kritis ini. Itulah masukan yang dimasukkan termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke, baik. Pak Ikrar, perdamaian adalah yang terbaik. Apakah Anda melihat memang ada pintunya? Ya, kalau saya lihat agak sulit ya. Kenapa sulit ya? Ini ada dua tembok yang tidak bisa ditembus. Israel mengatakan jangan berharap selama saya menjadi Perdana Menteri Israel tidak ada itu yang namanya Palestina merdeka. Dari segi Hamas sendiri, selama kami masih ada di sini, jangan harap ada pasukan asing masuk ke wilayah Gaza, karena itu berarti melawan bangsa kami. Ya. Dan ini juga pernyataan Hamas itu sudah dinyatakan kepada Indonesia. Dan sekarang kalau Anda lihat ya, apakah benar Trump itu berani akan menyerang Iran? Ya, tadi saya katakan, apakah kemudian Trump itu juga misalnya adalah orang yang benar-benar ingin berdamai dengan Iran? Enggak juga, karena ketika Trump menjadi presiden Amerika Serikat yang pertama, dialah yang membatalkan perjanjian yang disebut dengan JCPOA, ya. Ini yang ditandatangani oleh 5 negara yang ada menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ditambah Jerman, ya, dan kemudian ada Iran juga di situ. Kenapa dibatalkan? Katanya Iran itu melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Padahal ketika misalnya Amerika Serikat itu menandatangani perjanjian itu, apakah Amerika Serikat itu juga membantu ekonomi Iran supaya dia tidak melakukan pengayakan senjata nuklir? Enggak pernah terjadi. Dan kemudian Anda lihat ya bagaimana perang 12 hari bulan Juni 2025 yang baru saja terjadi setengah tahun yang lalu ya. Anda lihat ya, Israel pikir Iran tuh masih bisa digempur yang namanya dengan pengembangan senjata nuklir dia. Ternyata Iran sekarang adalah suatu negara yang sangat kuat walaupun dikenai sanksi-sanksi ekonomi sekuat apapun oleh Amerika Serikat ya. Dan Iran juga belajar dari Hamas. Hamas bisa menembus apa yang disebut di Iron Dome yang dimiliki Israel. Katanya nggak bisa ditembus oleh kekuatan peluru kendali apapun. Tapi pada tahun 2023 kita tahu Hamas bisa menembus. Dan kemarin pada perang 12 hari Juni 2025 ternyata dari 100 misalnya drone yang digunakan oleh Iran untuk menyerang Israel, 7 bisa tembus. Apa artinya itu? Israel juga berpikir 2 kali. Rupanya Iran sudah lebih hebat. Termasuk juga itu ya ancaman dari pemimpin Iran ya, Ali Khamenei. Kalau you pakai istilahnya itu kapal perang yang segitu hebatnya, dan itu 2 kapal perang yang gede-gede loh. Abraham Lincoln sama Gerald Ford ya. Silakan, memang dia bisa membinasakan kami, tapi jangan lupa senjata kami juga bisa menghancurkan dan menenggelamkan kapal induk itu. Jangan Anda lupa ya, itu banyak sekali analis militer mengatakan jangan dipikir kapal yang induk itu gede dengan berbagai peralatan tidak bisa dihancurkan dengan 1 drone yang dimiliki oleh Iran. Kemarin Iran cuma iseng aja, bisa, tapi jangan coba ya. Dia sekarang punya rudal yang kecepatannya Anda tahu, itu kalau nggak salah 16.000 km per jam. Oke, baik. Pak Marsudi, sulit menciptakan perdamaian, ada tembok yang terlalu tinggi. Sulit untuk mencapaikan perdamaian karena ada tembok yang selalu tinggi. Sesungguhnya itu sama saja, sulit kita hidup karena ekonomi misalnya susah. Waduh, besok dapat makan dari mana? Kan sama aja sesungguhnya pikirannya begitu. Setiap usaha ada temboknya. Tapi apakah kita harus berhenti karena ada tembok itu, kemudian kita off-kan opportunity yang kita mau dapat, keinginan yang kita mau inginkan, kita laksanakan, kita dapatkan, kemudian kita diem saja. Kan bukan begitu
dalam kita hidup. Positioning hari ini Presiden sudah ngambil, masuk BOP. Maka tinggal diikuti saja. Kalau semuanya belum paham, lakukan saja seperti diplomasi ting-tong. Apa itu diplomasi ting-tong? Diplomasi yang semuanya sesungguhnya pada belum paham. Trump ya belum tahu maunya Jokowi kayak apa, maunya Presiden Prabowo kayak apa. Prabowo juga belum totalitas 100% tahu apa yang ada di hatinya Trump. Lalu apa diplomasi ting-tong? Begini gambarannya. Suatu hari orang Madura datang ke Tanah Abang. Dimintain oleh istrinya untuk beli yang untuk membungkus ini, bra namanya. Datang ke Tanah Abang, lihat sudah digantung itu barangnya. Dia tanya ke orang Tanah Abang, berapa ria? Orang Tanah Abang nggak paham kalimat itu. Tapi kalau nggak jawab, dikirain nggak hebat. Atau nggak bikin statement, dikirain nggak paham. Cuma mikir, ini pasti nawar. Dia jawab, ceban. Ketika jawab ceban, orang Madura ini nggak paham juga. Tapi juga malu mau ngomong terus terang. Aku nggak tahu dan aku nggak paham. Lalu akhirnya ini pasti tentang harga. Orang Maduranya bilang, boleh saya tawar? Oh boleh. Ting tong, nawarnya pakai ting tong kayak gitu. Bingung lagi orang Tanah Abang. Akhirnya bisik-bisik nih berdua ini. Entah under table kalau sekarang, kalau besok yang ngirim siapa gitu kira-kira. Backdoor diplomasi. Iya, backdoor diplomasi. Terus ngomong ini, berapa sih artinya ting-tong? Kata orang Madura. Kata orang Tanah Abang, orang Maduranya bilang, enak aja. Kasih tahu dulu dong saya, berapa artinya ceban. Ini nanti akan terjadi begitu. Kalau tidak kita masuk, ya nggak akan ada diplomasi ting-tong semacam ini. Inilah bangsa Indonesia yang alhamdulillah dari segala sisi sudah memberikan masukan-masukan. Dan saya bangga kepada bangsa Indonesia, saya bangga kepada yang memberi masukan-masukan ini semua. Karena itu sebagai alarm Presiden untuk diplomasi ting-tong ini. Terima kasih. Bang Al, kita lihat Iran merupakan sponsor utama dari Hamas dan juga Hizbullah. Sementara Israel juga berhadapan ataupun di backup oleh US. Apakah ini mempersulit Indonesia untuk menciptakan perdamaian bagi Palestina? Nanti dijawab, kami silakan kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Ya, Bang Al, pertanyaan saya tadi. Kita lihat bahwa Iran merupakan sponsor utama dari Hamas dan juga Hizbullah. Sementara Israel itu di backup oleh Amerika Serikat. Apakah ini perang proksi lah intinya begitu ya. Jadi apakah ini akan mempersulit upaya Indonesia menjembatani ataupun mencapai perdamaian di Palestina? Indonesia hari ini dalam rezim Prabowo tidak menjembatani. Indonesia hari ini menjadi kaki tangan Trump dalam politik itu. Itu yang saya ingin katakan. Sementara posisi Trump itu tidak berpihak terhadap kemerdekaan Palestina. Posisi Trump itu berpihak kepada Israel. Itu artinya ada prinsip dasar dari konstitusi dan sejarah Indonesia yang selama ini meneriakkan kemerdekaan Palestina. Tapi faktanya di dalam rezim Prabowo tidak melakukan itu, justru ikut langgam politiknya Trump. Itu artinya saya ingin katakan Prabowo melanggar prinsip-prinsip dasar tuh. Karena kita menolak penjajahan. Apa yang dilakukan Israel dalam konteks Palestina adalah salah satu bentuk penjajahan. Karena itu kita menolak diplomasi dengan Israel selama ini. Bahkan main bola pun kita nggak mau. Sekarang kita duduk di dalam satu BOP. Itu jelas melanggar sejak KTT tahun 1955 sampai kemarin. Tapi rezim Prabowo meruntuhkan itu. Itu satu poin. Yang kedua adalah kalau ngomong perdamaian, tidak ada keinginan perdamaian dilakukan oleh Trump dan Netanyahu. Dalam politik keamanan global hari ini, semua studi keamanan menyebutkan biang kerok ketidakpastian politik keamanan global itu dua orang. Satu namanya Trump, yang kedua namanya Netanyahu. Kenapa? Trump nggak percaya dengan organisasi internasional, hukum internasional yang bernama PBB tadi, hukum internasional. Sehingga dengan seenaknya menangkap ilegal Maduro, melakukan upaya serangan ke Iran,
yang berbentuk invasi ini kalau benar terjadi ya kan, dan melanggar piagam PBB lagi gitu. Nah, dalam wilayah seperti itu, saya ingin katakan lagi-lagi, keinginan Trump adalah ingin melakukan hegemoni politik ini dulu loh, dalam ekonomi global, menguasai minyak, menguasai dominasi politik di Timur Tengah, dan menguasai jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang ingin dikuasai adalah Selat Hormuz. Yang ingin dilakukan adalah beberapa sebelumnya udah ada Panama, lalu kemudian terusan Suez dan lain sebagainya. Itu jalur perdagangan. Sekarang tinggal di Iran ini. Selain sumber daya alam minyak. Venezuela dan Iran kalau nggak punya minyak, Mbak, nggak akan Trump ribut. Kalau nggak punya sumber daya alam nggak akan ribut. Ini kan problemnya itu. Artinya kita harus memahami dong, konteks politik keamanan global ini sedang dihegemoni oleh Trump dan Amerika. Indonesia ikut ayunan itu gitu. Yang kedua, Netanyahu adalah masalah besar karena penjahat perang. Dia melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina. Anda di sini semua duduk bicara kemerdekaan Palestina, tapi pada saat bersamaan kita duduk bersama penjahat perang. Bukan saya yang ngomong Netanyahu sebagai penjahat perang. Mahkamah Pidana Internasional yang menyebut Netanyahu penjahat perang. Kalau kita bisa menerima Netanyahu sebagai penjahat perang, saya ingin bilang bahwa yang bisa duduk dengan penjahat perang adalah mereka yang penjahat perang juga dalam konteks itu. Pertanyaan, apakah Indonesia mau dikategorikan sebagai penjahat perang juga dalam konteks nantinya ya. Ketiga, saya ingin bilang bahwa ISF itu bukan dalam konteks mandat PBB yang dibentuk ini, tapi dalam mandat BOP gitu. Karena mandat Dewan Keamanan PBB terhadap ISF belum ada sampai sekarang. Dengan demikian dalam perspektif pertahanan, berbahaya sekali mengirim militer tentara ke sana dalam konteks mandat Dewan Keamanan PBB yang belum ada. Kenapa? Karena kita nggak akan dipayungi dalam rezim hukum internasional. Dengan demikian saya bilang ini kita bisa mati konyol di sana karena realitas BOP-nya nggak jelas, dikirim atas nama BOP dan bukan atas mandat Dewan Keamanan PBB. Siapa yang kasihan? Tentara di sana. Saya mau bilang bahwa kalau DPR ataupun pemerintah terus mengirim pasukan ke sana dan kemudian Hamas menyatakan Anda jangan ke sini, kalau Anda ke sini kami lawan, lalu kemudian tetap di sana untuk tujuan rekonstruksi dan peluncuran senjata Hamas, maka terjadi bentrok. Kalau ada korban jiwa dari tentara Indonesia akibat bentrok dengan Hamas nanti, saya akan minta pertanggungjawaban kepada DPR karena telah mengorbankan tentara Indonesia yang bukan dalam misi PBB, tapi dalam misi BOP. Jangan bercanda, ini bukan main-main. Kita sedang bicara tentang pengiriman pasukan TNI. Karena itu harus ada rule of engagement yang jelas. Siapa? PBB, bukan BOP. Sepanjang PBB tidak memberikan mandat keamanan, maka jangan kirim pasukan ke sana. Itu sama saja mati konyol. Kasihan tentara kita. Terima kasih. Mas Adam, tadi disampaikan oleh Bang Al bahwa Indonesia justru jadi kaki tangan Amerika Serikat dan ikut ayunan seorang Trump. Yang pertama adalah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia itu adalah mandat konstitusi. Ini yang pertama, dasarnya adalah mandat konstitusi. Kita bicara soal multilateralisme dan juga bilateral di sini. Ada dua hal untuk menyeimbangkan semuanya. Nah, di multilateral ini kita ikut andil dalam forum-forum internasional, baik itu di PBB, karena diawali ketika kita bicara soal two state solution itu ada di sidang umum PBB. Kemudian ada langkah yang ada namanya resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Nah, bolanya di sana. Kemudian mengkonfirmasinya bagaimana, apakah ini board office ini kemudian bagian dari resolusi Dewan Keamanan PBB atau bukan. Makanya tadi yang saya sampaikan, sebelum adanya forum BOP, ada diplomasi ganda yang dilakukan Pak Presiden dan juga Pak Menlu. Pak Menlu kemudian menyampaikan di Dewan Keamanan PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dan Board Office adalah sarana untuk perdamaian di Gaza, untuk kemerdekaan Palestina. Itu yang penekanannya di situ. Nah, kalau misalkan kita bicara soal ISF tadi yang disampaikan tadi, ini posisinya ini kita sudah ada di depan meja. Bagaimana langkah-langkah ini harus bergerak. Nah, dalam konsep multilateralisme, semua hal yang dilakukan pemerintahan Indonesia ini adalah bagian politik luar negeri bebas aktif. Jadi tidak ada yang di ketiaknya atau kaki tangannya negara manapun.
Indonesia ketika berbicara soal bilateral, hubungan bilateral antara Amerika itu berjalan. Bagaimana kemudian ada perundingan terkait dengan ekonomi di sana. Tapi dengan Iran pun Indonesia berjalan. Bagaimana ada hubungan bilateral di sana. Nah, dan Indonesia bagaimana mitigasi antara soal ekonomi dan keamanan. Indonesia pun ada swasembada energi di sana. Di sini. Nah, ini yang saya mau bilang bahwa Indonesia sudah meletakkan bahwa diplomasi itu baik itu secara multilateral, bilateral, bahkan bagaimana resilience diplomasi atau diplomasi ketahanannya. Artinya di sini langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintahan Indonesia ini sudah berdasarkan daripada politik luar negeri bebas aktif. Dan ini adalah bagian dari founding yang dikemukakan di proklamasi, ya. Disinilah yang kita sampaikan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kemudian perdamaian abadi dan sebagainya. Nah, saya mau bilang bahwa langkah konkret ini sudah ada di depan mata. Bahkan perjalanan ini bukan hanya BOP, tapi ada langkah-langkah lainnya. Begitu juga tadi ketika ada terkait dengan penjahat perang dan sebagainya. Nah, Israel tadinya itu menolak BOP. Kemudian Israel masuk ke dalam BOP. Dan disinilah perundingan bagaimana two-state solution. Palestina di sini ada National Committee for Administration of Gaza yang dipimpin oleh Ali Saad. Nah, disinilah langkah-langkah setelah itu. Apapun itu, misalkan ISF mau masuk ke Palestina, itu harus komunikasi dan koordinasi dengan NCAG atau National Committee for Administration of Gaza. Di sini, jadi dalam runtutannya, ini yang dilakukan secara diplomasi, ini adalah diplomasi yang sehat saya kira. Dan ini harus dilakukan Indonesia untuk apa? Untuk menegaskan politik luar negeri bebas aktif. Oke, silakan Pak Ikrar, tadi mau merespon. Ya jadi begini ya, kalau kita baca baik-baik ya, kita cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan. Itu harus kita ingat ya. Dan kita juga tahu ya, politik luar negeri kita bebas dan aktif itu memang dicanangkan Bung Hatta ya, ketika kita menghadapi dua karang, yaitu antara Barat dan juga Rusia gitu, atau Uni Soviet pada masa lalu. Dan kalau kita lihat ya, pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo pernah mendatangi otoritas Palestina? Enggak pernah. Ya. Apakah kemudian otoritas Palestina ini bagian dari suatu otoritas yang dianggap sebagai negara di dalam BOP itu? Tidak. Kalau Anda mengatakan nanti ada 100 orang yang disebut sebagai orang Palestina yang adalah orang-orang yang non-politik, ini buat saya itu adalah termasuk adalah budak-budak yang nanti ditentukan oleh Trump untuk menjadi apa. Tapi yang namanya otoritas Palestina tidak pernah diajak bicara. Dan karena itu saya mendukung pernyataan tadi Al ya. Anda bisa lihat, Prabowo pernah melihat nggak menyatakan bahwa Netanyahu itu adalah penjahat perang. Anda pernah mendengar nggak bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza sampai detik kemarin ya, itu adalah suatu genosida ya. Anda bisa bayangkan ada dalam satu gedung 67 orang dalam satu gedung, satu keluarga, itu disebut oleh Indonesia mati syahid. Bapak juga harus ingat ya, kemarin MUI juga mengatakan kan, ketika ada pernyataan bahwa Idul Fitri itu Ramadan jatuh tanggal 19, itu saya lupa ya, itu kalau nggak salah Ketua MUI mengatakan mari kita berdoa untuk kemerdekaan Palestina. Apa artinya itu? Adakah di dalam BOP itu yang disebut dengan roadmap untuk kemerdekaan Palestina? Nggak ada itu. Jadi itu yang kemudian kita khawatirkan. Kalau dikatakan misalnya oleh KSAD bahwa nanti yang kita kirim adalah tentara untuk Zeni, tempur. Pertanyaan saya, dia mau membangun di mana? Ya, karena kita tahu, buat saya yang namanya Gaza itu adalah tanah Palestina, bukan tanah Israel, bukan tanah Kushner, anak mantunya Trump. Karena yang ingin dibantu katanya Trump, nanti kita akan sediakan anggaran 70 miliar US dollar.
where the money from, dan ini juga tanah siapa dia mau bangun seenaknya. Itu saya masih mengatakan bahwa itu adalah tanah Palestina. Ya, silakan. Nanti aja, Pak. Saya punya pertanyaan ke Bang Anton kalau begitu. Pak Anton, setelah masuk BOP ada kesepakatan dagang, tarif dagang yang kita ketahui. Apakah ini justru akan mengunci keberadaan Indonesia? Nanti dijawab oleh Rizka kembali, saudara. Nah, sudah ada kesepakatan dagang setelah gabung BOP. Apakah ini justru mengunci posisi Indonesia? Ya, sebelum lari ke situ saya ingin juga ikut nimbrung tadi. Satu, kalau kita cermat membaca resolusi 2803, Mas, nggak bicara tuh solusi dua negara. Pertama dari 20 plan itu adalah membebaskan Gaza dari teror. Jadi itu satu, jadi nggak ada ceritanya soal two-state solution. Jadi kalau misalnya tadi Wakil MUI bilang bahwa ini nggak tahu, enggak, sebenarnya kalau saya ngelihatnya ini udah kayak kita nasi jadi bubur. Pilihannya mau kita aduk, mau kita tambahin, atau kita nggak makan. Gitu, itu satu. Kedua, kalau bicara tentang multilateralisme, wah, Trump itu mengabaikan PBB, multilateralisme bagaimana? Ini yang mau dibangun adalah multilateralisme baru. Gitu, ini unilateral yang dibungkus cari dorongan teman-teman. Siapa yang datang hari ini, mau kita cerita yang wakil dari Asia Tenggara ada 3. Ada Kamboja, ada Vietnam, ada Indonesia. 3-tiganya itu lagi pusing karena tarif. Indonesia kena 32%, Vietnam dan Kamboja di atas 40%, sama-sama lagi pusing. Gitu. Jadi ada konstruksi yang beyond dari itu. Tapi apakah Pak Prabowo tadi nggak tahu? Saya pikir tahu. Karena dari awal 20 Oktober 2024 Pak Prabowo dalam pidato pelantikannya sudah bilang kita ingin kemerdekaan Palestina. Problemnya adalah ketika di jalur yang ada, jalur konvensional yang ada itu mentok. PBB udah kayak gitu aja, ya udah nih kali ini ada BOP, ya udah ikut nimbrung. Harapannya itu bisa bergulir. Saya ngelihatnya demikian. Itu satu. Kedua, ketika kita bicara soal perjanjian dagang. Nah ini menarik gitu. Perjanjian dagang ini ada bagian 5 terkait ekonomi dan keamanan nasional. Poin 5.1, pasal 5.1, complementary action. Itu menyebutkan jika Amerika menerapkan sanksi, pelarangan, bla 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 bla, maka Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya. Dan ini yang bagi saya menjadi pelik. Kita memang mencoba untuk membangun multi aliansi, so-called multi aliansi. Jadi kita mencoba ngomong tentang strategic alignment, penerapan bebas aktif seperti apa. Kita membangun banyak poros. Cuma problemnya ketika itu dikunci dalam kerjasama perdagangan bahwa kita harus ngikutin. Nah ini yang akan menjadi uji terhadap Prabowo. Karena ketika kita bicara tentang BOP Palestina, setidaknya ada 3 tantangan, 3 medan yang harus dihadapin. Pertama ngomong tentang militer, karena itu bicara. Yang kedua ada ngomong diplomasi. Kalau mengutip dari Prof. Hikar itu, diplomasi is art of negotiation. Jadi gimana nih seni bernegosiasi? Ketiga ngomong tentang moral. Kenapa? Karena ekspektasi masyarakat Indonesia itu sangat tinggi terhadap Palestina. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Nggak mau tahu ceritanya. Jadi kalau misalnya itu diabaikan, itu bisa akan turun terhadap popularitas. Jadi kalau maka tadi saya bilang high risk high return, kalau Pak Prabowo berhasil, ini dangan yang paling bagus untuk 2029. Kalau gagal, nah ini ada pertaruhan yang banyak. Jadi bagi saya ketika kita bicara tentang kerjasama perdagangan, ini membuat posisi yang jadi semakin rumit. Tadi saya ngobrol sama Pak Dubes Dian. Pak Dubes kalau udah ngomong tentang ini butuh ratifikasi DPR enggak? Pak Dubes kalau dia banyak hal yang sensitif harus diratifikasi DPR. Artinya masih akan ada pembahasan lanjutan di domestik. Karena bagi saya, oke kita goal turun 19%, tapi kewajiban kita ini banyak banget nih. Gitu. Apa iya gitu? Iya memang Pak Prabowo minta 19%, tapi kenapa yang lainnya kok kita seakan-akan jadi lemah? Itu kan jadi pertanyaan juga. Walaupun dalam ngomong tentang literatur hubungan internasional ada yang namanya linkage diplomasi. Nah ini ngomong tentang ekonomi tapi ada kaitan dengan aspek keamanan lain-lain, itu juga hal yang wajar karena praktiknya memang banyak. Gitu. Ini memang posisi kita menjadi ruang gerak kita bisa
menjadi lebih sempit. Tapi lagi-lagi tergantung seberapa piawai Pak Prabowo dan timnya untuk menarik di situ. Jadi kalau misalnya tadi Mas Aldo bilang ini ngikutin langgam, ya kita lihat apakah dia akan ngikutin langgam atau membuat hal yang lain. Ini akan kita lihat. Oke, Itu. baik. Pak Sulaiman, Ya. meski tadi disampaikan Harris Harrington, tapi ternyata banyak catatan seperti Yes. itu. Jadi kalau misalnya kita gagal, bagaimana kesepakatan atau mungkin bahkan ada peluang kita justru didikte? Ya gini, kita belajar dari Cleopatra. If you are strong, bite them. If you are weak, join them. Nah sekarang kita letakkan di mana posisi kita. Pak Prabowo sudah meletakkan, tadi Pak ini sudah bilang, sedikit apapun celah itu bagi militer, manfaatkan. Kita ingin apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ada celah enggak? Ada sekarang. Kenapa kita tidak mainkan? Kalau kita bilang kita mau ini lewat PBB, tidak ada di situ disebut bahwa untuk itu harus semua lewat PBB. Tidak. Lah kalau sekarang beliau baru sekarang yang berani mengambil langkah. Lah kalau dibilang tidak ada, coba kita lihat sekarang. Mana yang ada berani seperti ini? Kalau Eropa, jangan-jangan kita bersembunyi, ketakutan kita disembunyikan dengan berdiplomasi. Diplomasi itu you do my will. Tapi Lah, geraknya kan itu. sempit tadi kata Mas Anton. Lah makanya kita lihat, Pak Prabowo ini seorang tentara. Oke. Apapun langkahnya itu dipengaruhi oleh psikologi seorang tentara. Risk taker, sekecil apapun peluang yang ada, diambil. Nah ini sekarang disampaikan, ada peluang, kenapa kita tidak ambil? Atau kita memilih, kita duduk, diem, sampai mati. Mau pilih mana? Tidak ada dalam pikiran militer itu, kita sudah melihat itu, duduk tunggu mati, nggak ada. Ketika ada peluang sekecil apapun ambil. Dan ini yang dilakukan sekarang. Saya nambahin dikit. Nanti dalam perjalanan ada apa? Ya ting-tong kayak tadi. Semua kita lihat ting-tong. Salah satu ting-tong ini. Semua baru. Jadi tidak bisa kita memastikan ini paling benar, nggak bisa. Ini masih ting-tong gitu. Setuju. Kan pesan satu penting ini. Bahwa proses rekonstruksi di Gaza tidak boleh ada pemindahan penduduk Gaza sementara, nggak boleh. Jadi bikin tenda-tenda boleh lah. Bikin tenda kayak di bencana gitu, bangun gedung-gedung rumah-rumah, jadi pindah lagi ke situ. Jadi jangan sampai dengan alasan rekonstruksi dipindahkan sementara ke negara mana gitu, nanti nggak bisa masuk lagi. Jadi itu prinsip nggak boleh. Yang kedua, gunakan pekerja-pekerja lokal terlebih dahulu. Misalnya dari Serikat Buruh kan, orang-orang Palestina, orang-orang Gaza yang sekarang 200.000 buruh-buruh itu betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan pada mati, banyak yang mati. Itu pesan dari organisasi yang saya pimpin, kira-kira begitu. Oke. Pak Dian, melihat situasi yang ada saat ini, percakapan kita cukup panjang begitu. Tadi kan juga disampaikan sebenarnya ketika kita mengirim pasukan ke sana, memang Harris Harrington tadi disampaikan oleh Mas Anton. Tetapi tadi juga disampaikan bahwa ada dua hal di sini saya lihat beda inti. Yang satu bilang itu dari amanat PBB, yang satu bilang itu BOP. Terima kasih Mbak. Begini loh, saya kebetulan menangani PBB, artinya multilateralisme di Jenewa dan di New York cukup lama, 12 tahun. Yang namanya resolusi 2803 tolong dipahami seperti ini. Kenapa dibawa dari BOP dibawa ke PBB? Membutuhkan legalitas. Legalitas saja. Tapi isinya, resolusi 2803 itu, satu, mengendorse 20 poin ini. Artinya mengendorse, mendukung. Berarti pelaksanaannya adalah 20 poin ini. Bukan mandat yang dibuat PBB. Bukan mandat yang akan dirundingkan di PBB. Ini terpisah sama PBB. Pasal terakhir, pasal 7 dari resolusi PBB itu hanya menyatakan bahwa PBB seyogianya ya tetap diinfokan lah nanti perkembangannya. Bukan ada laporan yang wajib, bukan ada segala macam. Artinya apa? Ini gagasan Trump. Kalau mau jujur, dalam konteks PBB kembali lagi. Kenapa Trump mengambil gagasan ini? Karena dia tahu kalau gagasan ini dibahas di PBB pasti ditolak oleh mayoritas. Nah, tolong dilihat. Trump adalah negara yang paling membela Israel dan sudah atau bukan Trump saja deh, pemerintah Amerika sebelumnya. Puluhan resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak jalan karena diveto oleh Amerika. Artinya apa? Trump tahu
Kalau dia paksakan kemauannya nanti pasti diveto sama Cina atau Rusia. Dia jalan sendiri. Tolong diingat juga, yang namanya gagasan BOP ini Kongres dan DPR Amerika sendiri kan awalnya nggak tahu. Ujuk-ujuk juga munculnya. Bahkan mereka mempertanyakan ketika anggaran belanja buat Amerika sendiri masih tidak menentu, kok mereka sudah menentukan akan membentuk BOP, dari mana lagi dananya? Artinya terlalu banyak pertanyaan dibandingkan jawaban yang konkret. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Dian, jangan kemana-mana saudara, tetap di Bola Liar. Marsudi, kalau Iran perang dengan AS, apakah Indonesia bisa memastikan diri sebagai penengah di Palestina? Harapan saya harus mampu bisa jadi penengah agar jangan sampai terjadi perang. Baik Amerika dengan Iran atau lainnya. Karena perang itu sesuatu yang harus dihindari. Ad-doror yuzal. Itu satu. Nomor dua. Kita menjadi bangsa Indonesia di negara demokrasi ini, alhamdulillah kita terbuka untuk menyampaikan kritik-kritiknya dan menyampaikan pendapat-pendapatnya kepada Presiden. Maka inilah sesungguhnya pendapat-pendapat kita yang untuk bisa disaring dan di-sharing. Saring, di-sharing, kemudian dilaksanakan mana yang lebih tepat pada kondisi itu. Tepat pada kondisi itu, laksanakan. Baik. Pak Ikrar, pertanyaannya sama. Bagaimana kita Ya, saya pendek aja ya. Laksanakan politik luar negeri bebas aktif itu sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh para pemimpin bangsa kita di masa lalu. Dan janganlah kita menjadi budak aktif dari Presiden Trump. Itu aja. Bang Al, kita sudah keburu nyemplung di BOP. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mewujudkan perdamaian untuk Palestina? Dalam BOP masih bisa keluar kalau mau keluar. BOP ini bukan board of peace lagi, itu udah board of Trump. Jadi board of Trump menurut saya. Jadi nggak ada kehendak ingin memberikan kemerdekaan buat Palestina atau roadmap, nggak ada. Yang ada ingin mendudukan di wilayah itu. Sehingga Indonesia sudah masuk langgam politiknya Trump. Nggak bisa di Amerika. Yang kedua adalah menyakitkan, Mbak. Kita harus bayar 17 triliun belum lagi buat pengiriman tentara. Sementara realitas ekonomi Indonesia sulit. Anak SD di Kupang 10 tahun meninggal bunuh diri karena nggak bisa beli buku dan pulpen. Sementara kita dengan mudahnya memberikan 17 triliun plus belum nanti kalau pengiriman pasukan juga bebannya. Menurut saya ini nggak masuk akal. Kesulitan ekonomi di Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau punya duit fokus di sini. Kalau nanti ada kepentingan rekonstruksi terhadap Gaza, kita mengikuti PBB bukan mengikuti BOP. Jadi kalau dibilang kita diam, kita nggak diam. Kita ikut tracknya PBB bukan track BOP. Kedua, kita harus dukung ICC untuk menangkap Netanyahu karena penjahat perang dan sudah ribuan warga Palestina meninggal sehingga wajib menuntut Netanyahu. Politik bebas aktif Indonesia dipertanyakan dan tadi disampaikan kita masih bisa keluar kok, dipertimbangkan nggak? Iya, itu sudah disampaikan Pak Presiden di awal sebetulnya. Kalau memang ini tidak sesuai dengan amanah konstitusi, kita bisa keluar. Tapi saya mau bilang gini, di BOP itu ada 28 negara. 14 negara muslim, 23 negara yang mendukung Palestina merdeka ketika sedang umum PBB. Dan Indonesia belum mengeluarkan uang apapun. 17 triliun belum. Saya ada catatan di sini. Di sini ada total 17 miliar US dollar yang sudah dikeluarkan. Artinya ada 286 triliun dan ada 9 negara muslim di sana yang mengeluarkan di luar Amerika. Amerika 10 miliar dolar. 7 miliar dolar itu dari 9 negara muslim yang mendukung Palestina merdeka. Artinya di sini saya mau bilang bahwa Indonesia bisa menggunakan apapun itu bukan hanya dengan uang. Bukan hanya dengan uang. Tadi yang disampaikan Pak Presiden dengan mendukung ada pasukan TNI kemudian masuk di ISF. Itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara lainnya pun ada yang tidak dengan uang. Rumania misalkan saya ambil contoh, itu tidak dengan uang. Nah ini saya mau bilang bahwa BOP ini bisa equal, masih bisa equal. Jadi bukan hanya chairman, tapi dalam hak vetonya BOP dengan Dewan Keamanan PBB itu beda. Kalau BOP 2/3 member itu masih bisa equal dengan 1 chairman. Kalau di Dewan Keamanan PBB 5 hak veto selesai. Semuanya tidak ada suara. Terima kasih. Terima kasih untuk semua narasumber. Sudah selesai. Saya tutup dulu. Kita sambung lagi. Nanti kita banyak lagi. Saudara, terima kasih telah menyaksikan Bola Liar. Sampai jumpa minggu depan.